Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga kalian semua tetap sehat dan tetap semangat ya. Nah, pada kali ini Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai suatu topik yang mana topik ini tentunya sudah tidak asing lagi bagi kalian semua. Nah, apa sih Bu topik tersebut? Ya, topik tersebut adalah seperti yang sudah kalian lihat di layar HP atau komputer atau laptop kalian masing-masing. Topiknya yaitu mengenai stop bullying. Nah, kenapa Bu kita perlu belajar mengenai topik tersebut? Tujuannya atau alasannya karena Ibu berharap atau Ibu ingin kalian semua itu tidak menjadi pelaku atau korban bullying. Dan Ibu ingin kalian menjadi lebih tahu dan lebih paham mengenai apa itu bullying dan menjadi tahu bagaimana cara mengatasi atau menangani pelaku atau korban bullying. Nah, pada kali ini ada beberapa subtopik yang akan kita bahas. Nah, apa saja itu, Bu? Subtopik yang pertama, kita akan sama-sama belajar mengenai apa itu pengertian atau definisi dari bullying. Lalu yang kedua, kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk bullying. Lalu yang ketiga, kita akan belajar mengenai ciri-ciri bullying, baik ciri-ciri dari pelaku ataupun ciri-ciri dari korban. Yang keempat, kita akan sama-sama belajar mengenai apa yang menyebabkan seseorang itu menjadi pelaku bullying dan menjadi korban bullying. Lalu yang kelima, kita akan belajar mengenai apa saja dampak yang ditimbulkan dari bullying ini. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai bagaimana cara mengatasi atau menangani bullying, khususnya di lingkungan sekolah atau di sekitar kita. Baik, langsung saja masuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi atau pengertian dari bullying. Nah, sebetulnya apa sih itu bullying? Jadi, bullying itu berasal dari kata bully, yang artinya penggerta atau orang yang mengganggu orang yang lemah. Lalu, bullying juga merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Lalu, bullying juga merupakan bentuk awal dari perilaku agresif, yaitu tingkah laku kasar, baik secara fisik, psikis, melalui kata-kata, ataupun kombinasi dari ketiganya yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari bullying, dapat disimpulkan bahwa bullying ini merupakan suatu tindakan mengganggu atau suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu dengan sengaja untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain secara terus-menerus. Nah, setelah kita mengetahui definisi atau pengertian dari bullying, kita juga perlu tahu apa saja sih sebenarnya bentuk-bentuk dari bullying itu. Nah, jadi bentuk-bentuk bullying itu antara lain yaitu ada yang pertama, bullying verbal. Lalu yang kedua, bullying fisik. Yang ketiga, bullying relasional. Dan yang keempat, yaitu cyberbullying. Nah, apa sih Bu yang dimaksud dengan bullying verbal, kemudian bullying fisik, bullying relasional, dan cyberbullying? Nah, ini akan kita bahas pada slide-slide yang selanjutnya. Baik, yang pertama adalah bullying verbal. Sebenarnya apa sih itu bullying verbal? Jadi, bullying verbal itu adalah jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata, pernyataan, dan sebutan atau panggilan yang menghina. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti berupa julukan nama, kemudian celaan, fitnah, kritikan kejam dan penghinaan, serta tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan gosip. Jadi, bullying verbal ini adalah jenis perundungan dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat yang ditujukan kepada orang lain, yang mana kata-kata atau kalimat tersebut ini kurang
sopan atau tidak pantas dan menyakiti hati orang tersebut. Nah, bullying verbal ini sering sekali terjadi di sekitar kita. Mungkin dari beberapa kita pernah yang mengalami yang namanya bullying verbal ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa bullying verbal ini merupakan bullying yang sering sekali dilakukan oleh pelaku bullying. Lalu yang selanjutnya ada bullying fisik. Nah, sebenarnya apa bullying fisik itu? Jadi bullying fisik itu adalah jenis perundungan atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku sebagai usaha mengontrol korban dengan kekuatan yang dimilikinya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti pelaku bullying itu memukul, kemudian menendang, kemudian menampar, lalu mencekik, menggigit, mencakar, meludahi, merusak, serta menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas atau korban bullying. Nah, jenis bullying fisik ini sangat mudah sekali untuk diketahui, tetapi bullying fisik sendiri itu sangat jarang dilakukan oleh anak-anak atau remaja di Indonesia. Lalu yang selanjutnya itu ada bullying relasional. Nah, apa sebenarnya bullying relasional itu? Jadi bullying relasional itu adalah jenis perundungan yang dilakukan dengan tujuan untuk melemahkan harga diri korban. Contohnya apa? Contohnya seperti pengucilan dan penghinaan, kemudian pandangan yang agresif, lirikan mata, helaan nafas, cibiran, tawa mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek. Nah, jadi bullying relasional ini adalah bullying yang dilakukan oleh pelaku supaya korban ini merasa rendah diri dan akhirnya menjauh atau dikucilkan oleh teman-teman yang lain. Lalu yang selanjutnya ada cyberbullying atau bullying elektronik. Nah, apa sih sebenarnya cyberbullying itu? Jadi, cyberbullying itu adalah bentuk perilaku bullying yang dilakukan pelakunya melalui sarana elektronik, seperti komputer, handphone, internet, website, chatting room, email, SMS, dan sebagainya. Nah, contohnya apa? Contohnya itu seperti menghina di media sosial. Perlu teman-teman ketahui bahwa cyberbullying ini paling sering terjadi di media sosial, biasanya seperti Instagram ataupun Twitter. Nah, biasanya pelaku bullying ini membuli si korban dengan menghina atau melontarkan komentar-komentar yang negatif dan bahkan kurang pantas gitu. Lalu yang kedua bisa mempermalukan di media sosial. Nah, mempermalukan ini bisa menggunakan foto korban atau video korban yang mungkin itu tidak pantas untuk ditampilkan atau di-share ke banyak orang. Lalu yang ketiga yaitu mencaci maki atau memberikan komentar negatif. Lalu yang keempat adalah meneror dengan pesan-pesan yang negatif. Nah, itu tadi merupakan bentuk-bentuk dari bullying. Nah, sekarang setelah kita mengetahui bentuk-bentuk dari bullying, kita juga perlu tahu ciri-ciri dari bullying. Nah, ciri-ciri dari bullying ini bisa dari ciri pelaku dan juga ciri korban. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ciri dari pelaku bullying. Apa saja sih ciri-ciri dari pelaku bullying itu? Jadi ciri-ciri pelaku bullying itu yang pertama adalah dia suka mendominasi anak lain. Artinya apa? Artinya bahwa pelaku bullying ini merupakan anak atau orang yang suka menguasai teman-teman yang lain. Lalu yang kedua, dia haus perhatian atau suka mencari perhatian. Lalu yang ketiga, dia suka memanfaatkan anak lain untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu yang keempat, dia hanya peduli pada keinginan dan kesenangannya sendiri dan tidak mau peduli dengan perasaan anak lain. Lalu yang kelima, dia atau pelaku cenderung melukai anak lain ketika orang tua atau orang dewasa lainnya tidak ada di sekitar mereka. Lalu yang ketujuh, dia selalu memandang teman yang lebih lemah itu sebagai sasaran. Lalu yang kedelapan, pelaku tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya. Dan yang terakhir, dia atau pelaku tidak memiliki pandangan terhadap masa depan atau merasa bodoh terhadap akibat dari perbuatannya.
Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari pelaku bullying, kita juga perlu tahu ciri-ciri dari korban bullying. Nah, apa saja sih, Bu, ciri-ciri dari korban bullying itu? Jadi, ciri-ciri dari korban bullying itu ada beberapa, teman-teman. Nah, di sini ada yang pertama, korban bullying itu merupakan anak yang pernah mengalami trauma, sehingga sering menghindar karena rasa takut. Kemudian, korban bullying itu juga merupakan anak yang penurut, karena dia cemas, kemudian kurang percaya diri, dan takut dibenci atau ingin menyenangkan hati orang lain. Lalu yang ketiga, anak yang perilakunya dianggap mengganggu orang lain. Nah, jadi korban bullying ini juga bisa merupakan anak yang perilakunya itu dianggap mengganggu teman-temannya. Lalu yang selanjutnya, korban bullying ini merupakan anak yang tidak mau berkelahi atau suka mengalah. Nah, lalu yang ke 5, yaitu anak yang pemalu, sering menyembunyikan perasaannya, kemudian pendiam, atau tidak mau menarik perhatian orang lain. Nah, lalu yang keenam, yaitu korban merupakan anak yang memiliki kecacatan fisik atau keterbelakangan mental, atau anak yang gemuk atau kurus, pendek atau tinggi, dan anak yang memiliki ras atau etnisnya yang berbeda atau dipandang rendah. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari pelaku dan korban bullying, kita juga perlu tahu apa yang menjadi penyebab seseorang itu melakukan bullying dan seseorang menjadi korban bullying. Yang pertama, itu penyebab dari pelaku bullying. Apa yang menyebabkan dia menjadi pelaku bullying? Dan yang kedua yang akan kita pelajari adalah penyebab dari korban. Kenapa kok dia bisa menjadi korban bullying? Yang pertama, yaitu penyebab pelaku melakukan bullying. Penyebab pertama adalah untuk meningkatkan status dan popularitas. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada di awal tadi, ciri-ciri atau salah satu ciri-ciri dari pelaku bullying ini adalah dia haus akan perhatian atau suka mencari perhatian. Nah, itu ada hubungannya dengan meningkatkan status dan popularitas. Nah, ketika statusnya atau popularitasnya tinggi, otomatis dia juga akan mendapat banyak perhatian dari teman-teman sekitarnya. Lalu yang kedua, yaitu senang menjadi pemimpin di antara teman-temannya. Nah, ini juga seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi di ciri-ciri pelaku bullying, yaitu bahwa pelaku ini senang atau bahagia ketika mendominasi teman-teman yang lainnya. Nah, maka dari itu dia suka sekali ini menjadi pemimpin di antara teman-temannya. Dengan begitu dia merasa akan berkuasa atau mendominasi di antara teman-teman yang lainnya. Lalu yang ketiga adalah pernah menjadi korban bullying. Ya, ini merupakan salah satu penyebab kenapa seorang pelaku ini menjadi korban bullying. Karena dulu dia pernah dilakukan seperti itu, dia pernah menjadi korban bullying dan akhirnya dia ingin membalas dendam atau melampiaskan atau ingin teman-teman yang lain itu merasakan apa yang dia rasakan. Lalu yang keempat yaitu mengikuti perilaku teman yang melakukan bullying. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab pelaku melakukan bullying karena pasti kalian semua itu kan punya seperti kayak circle atau geng gitu kan. Nah, ketika geng kalian itu positif atau circle kalian itu positif, itu akan berdampak positif bagi kalian. Tapi ketika circle atau geng kalian itu negatif atau orangnya suka melakukan bullying, nah kalian yang masuk ke circle tersebut yang semula kalian menjadi anak baik-baik saja, tidak suka melakukan bullying atau bahkan menentang bullying, kalian akan lama-kelamaan akan menjadi pelaku bullying karena pengaruh dari circle atau kelompok kalian tersebut. Lalu yang terakhir adalah balas dendam karena dia dulu diperlakukan sama. Ini hampir sama seperti poin nomor 3 bahwa dia ingin membalas dendam atau ingin teman-teman yang lain itu merasakan bagaimana rasanya dibully atau apa yang dia rasakan dulu, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui penyebab pelaku menjadi pelaku bullying, kita juga akan sama-sama belajar mengapa
seseorang itu bisa menjadi korban bullying. Nah, yang pertama dia dianggap berbeda. Lalu yang kedua itu dia memiliki ciri fisik tertentu yang mencolok. Lalu yang ketiga yaitu dia dianggap lemah dan tidak dapat membela dirinya. Lalu yang keempat dia memiliki rasa percaya diri yang rendah, dan yang terakhir adalah kurang populer dibandingkan dengan teman yang lainnya. Nah, inilah beberapa penyebab kenapa seseorang bisa menjadi korban bullying. Lalu selanjutnya setelah kita mengetahui penyebab kenapa seseorang bisa menjadi pelaku atau korban bullying, sekarang kita akan belajar bersama mengenai dampak apa yang ditimbulkan dari bullying ini. Jadi dampak yang ditimbulkan dari bullying ini diantaranya yaitu yang pertama prestasi belajar menurun, yang kedua fobia atau takut pergi ke sekolah, yang ketiga gelisah dan sulit tidur, yang keempat gangguan makan, yang kelima menyendiri dan mengucilkan diri, yang keenam sensitif dan marah, yang ketujuh agresif dan bersikap kasar pada orang lain, yang kedelapan rendahnya kepercayaan diri atau merasa minder dengan teman yang lain, yang kesembilan yaitu merasa terasingkan dalam pergaulan, yang kesepuluh adanya rasa depresi atau stres, dan yang terakhir atau yang paling parah dampaknya itu adalah ada hasrat atau keinginan untuk bunuh diri. Nah, inilah dampak-dampak yang ditimbulkan dari bullying. Nah, dampak-dampak ini dampak pada korban ya teman-teman semua. Lalu yang terakhir yang akan kita bahas atau kita pelajari bersama itu mengenai cara mengatasi dan mencegah bullying. Nah, apa saja sih atau bagaimana sih cara untuk mengatasi dan mencegah bullying itu? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, tunjukkan prestasi kalian. Nah, ketika kalian tidak mau menjadi korban bullying atau ingin membuat pelaku bullying merasa menyerah dengan kalian, tunjukkan prestasi kalian. Karena apa? Biasanya pelaku itu membuli kalian karena dia iri dengan kalian. Maka dari itu tunjukkanlah prestasi kalian. Lalu yang kedua, jalin pertemanan dengan banyak orang. Semakin kalian menjalin pertemanan dengan banyak orang, maka semakin banyak orang-orang yang melindungi kalian. Lalu yang ketiga, tumbuhkan rasa percaya diri. Yang keempat, tidak terpancing untuk melawan. Yang kelima, jadikan bulian itu sebagai penyemangat untuk sukses. Nah, yang keenam yaitu jangan menunjukkan sikap takut atau sedih, dan yang terakhir laporkan pada orang tua atau guru. Nah, inilah beberapa cara untuk mengatasi dan mencegah bullying. Nah, itulah penjelasan singkat dari Ibu. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan baik. Sekian dari Ibu ucapkan terima kasih.